Tema kita pada kesempatan ini adalah bertumbuh dalam kasih. Bertumbuh artinya berkembang, ya. Dia naik dan bukan turun, ya. Berbicara tentang bertumbuh. Nah, bertumbuh kita kenapa tidak bertumbuh yang lain? Tapi harus bertumbuh dalam kasih, karena kasih merupakan fondasi dari kekristenan kita. Tanpa kasih, kita omong kosong. Ya, presiden baru kita bilang omon-omon saja, tidak berdampak apa-apa, hanya omon-omon. Nah, untuk itu, bagaimana cara bertumbuhnya? Ya, kenapa harus bertumbuh dalam kasih? Dan kasih itu apa sih? Coba tumbuhkan, lanjut. Iya, ini agak gelap ya. Jadi, sorry saya agak pindah ke sini ya, karena tulisannya agak gelap. Apa itu kasih? Menurut KBBI. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandangannya tentang kasih. Maka kasih itu adalah perasaan cinta yang mendalam terhadap seseorang. Apakah kekasihnya, ya, apakah terhadap sahabatnya, atau terhadap keluarga. Yang kedua, rasa cinta yang penuh perhatian dan pengorbanan. Seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Ya. Lalu yang ketiga, sikap atau perasaan yang menunjukkan perhatian dan kebaikan hati kepada orang lain. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kasih. Lalu menurut Alkitab, kasih itu adalah kasih tanpa batas. Ya, atau kasih tanpa syarat. Kalau kekasih kita mungkin hanya, atau kasih ibu kita hanya sebesar bola pingpong, maka kasih Yesus tidak bisa dapat dijangkau, yaitu terpaku di atas kayu salib, artinya tidak dapat dijangkau. Tidak bisa begini, dia lurus. Kalau kasih Bapak kita hanya cuma sebesar bola kasti, kasih Yesus beda. Kalau kekasih kita hanya cuma sebesar bola dunia, globe itu, maka kasih Yesus lebih dari itu, tidak bisa dapat dijangkau. Kalau kasih saudara kita, atau kekasih kita bisa memilah, oh ini dia bukan saudara saya, ini dia saudara saya. Saya harus melakukan sesuatu buat orang-orang yang merupakan kekasih saya. Katakanlah dokter Billy, mungkin kekasihnya, ya kenapa lu begini? Ya dia kan kekasih si doi, kan kira-kira seperti itu ya. Ya, itu sayang saya. Wajarlah saya bisa melakukan sesuatu. Dan itu artinya bahwa ada syaratnya, harus jadi kekasih. Syaratnya utama adalah jadi kekasih. Baru dia bisa lakukan sesuatu yang lebih. Tapi kalau tidak bisa. Nah untuk itu, kalau kasih agape, betul-betul tidak bisa dapat dijangkau. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, pandangan Alkitab tentang kasih. Kasih yang terwujud dalam tindakan. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu apa? Tidak cemburu. Kasih itu apa? Tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan.
Kasih itu tidak ego. Itu pandangan Alkitab. Lalu berikutnya, kasih yang mencintai sesama. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sebelumnya kasih yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Itu pandangan Alkitab. Nah, secara umum ada kasih ada 4. Bisa ditampilkan? Iya. Ada 4 macam kasih. Yang pertama namanya kasih apa? Agape. Kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak menuntut. Kasih yang tidak memberi tapi tidak meminta kembali. Dia kasih saja. Karena dia cinta maka dia kasih, dia berkorban. Lalu kasih yang kedua adalah kasih eros. Bisa antara suami istri, tetapi juga bisa pasangan. Ya. Saling mencintai, ada romantis. Kasih eros itu namanya romantis. Belai-belai, ku dibelai-belai, kira-kira begitu ya. Ya. Jatuh cinta aku mengejar, kira-kira seperti itu ya. Saya tidak hafal jadi nadanya jauh. Ya. Kalau tidak, kalau atas salah dikasih ini dia berkata, mau dibawa kemana hubungan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Itu tuh kasih romantis begitu. Nah, itulah kasih romantis. Ada kasih berikutnya namanya kasih persahabatan. Pernah teman-teman baca antara Daud dan Yonatan. Mereka bersahabat sekalipun Saul, ya, ayah dari Yonatan sangat membenci Daud dan berusaha membunuh Daud. Tetapi tetap persahabatan Daud antar Yonatan tetap terjalin. Yonatan tidak pernah ikutan dengan ayahnya untuk membenci Daud. Dan Daud pun tidak pernah mendendam untuk membalaskan dendamnya kepada Yonatan karena dibenci oleh Saul. Gitu. Itu kasih romantis, kasih persahabatan. Lalu yang berikutnya adalah kasih storge atau kasih keluarga. Ya, kasih ayah terhadap anak, anak terhadap ayah, ya. Kasih ibu terhadap anak, anak terhadap ibu, sebaliknya. Ya, sepupu, segala macam lah. Pokoknya yang kandung-kandung begitu. Kalau dia mau mengasihi, dia harus hanya itu saja yang dia lakukan. Tidak bisa lain lagi. Nah, di antara 4 kasih ini, yang paling utama dan menjadi dasar fondasi adalah kasih agape. Kenapa? Karena kasih agape tidak akan pernah menuntut balas. Kasih agape dia hanya memberi. Saya waktu masih kecil ada satu lagu dan ditujukan kepada ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Adakah matahari meminta kembali saat dia membuat jumuran Anda kering? Adakah matahari meminta kembali di saat Anda merasa hangat? Dia tidak pernah meminta kembali. Demikianlah kasih Allah, tidak pernah menuntut balas. Saya bilang kenapa? Karena dia adalah kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang romantis ini akan berakhir di suatu saat kalau tidak ada dasar. Kenapa hari-hari ini ada mantan istri, ada mantan suami? Karena ternyata tidak bertahan kasih itu. Sehingga dia harus didasari dengan kasih agape. Kasih yang eros ini akan hilang. Karena ternyata mereka putus. Dan akhirnya yang satu, siapa yang berkorban paling banyak?
Dia mulai dikasih tahu. Model begitu. Karena beta. Dia sekarang bagaya. Pakai sepatu-sepatu menyembah ke sorga. Karena beta. Pakai celana botol. Karena beta. Beta yang ajar sini. Dulu dah dolek bakarat. Beta yang ajar. Som tahu diri. Dasar lelaki buaya darat. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena putus. Kasih eros menuntut balas. Suatu saat saya menyelesaikan, ada dua pemuda saya berkonflik. Kenapa berkonflik? Ternyata putus dengan cinta. Mereka bingung mau bawa hubungan ini kemana, akhirnya mereka mengakhiri. Dan yang satu bilang, Kak, beta sakit hati. Kenapa? Iya, karena ternyata beta terlalu banyak berkorban. Hari ini dia mulai jadi laki-laki yang baik. Dia melupakan beta. Kak mau tahu berapa yang beta lakukan terhadap dia? Sekitar 10 juta. Oh ya? Iya. Terus beta mau minta kembali. Oh ya? Itulah kasih eros. Kalau habis dia minta kembali. Lalu bilang, tenang. Coba ulang. Mau ini. Keluarga bilang minta kembali. Oh ya? Oke. Waktu kamu awal bercinta, kamu bilang apa? Pokoknya kami bercinta, Sam. Terus? Waktu kamu bercinta, ada bikin MOU? Sonde. Pokoknya kami bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Sepanjang jalan kenangan. Kita bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan. Kau peluk. Apa? Pokoknya beta mulai lupa. Pokoknya yang Pancepondok lagu. Pokoknya jauh-jauh. Kalau yang lagu baru, yang tahu? Tahu yang tahu? Pura-pura sentawa. Iya, kami seperti itu. Tapi tiba-tiba lepas beta. Saya bilang, saya mau kasih tahu sama kamu. Ternyata kamu tuh tidak tahu tentang apa arti cinta. Saya kasih tahu kamu. Arti cinta itu artinya pengorbanan. Karena lu yang mau buat cinta, maka lu harus berkorban. Jadi bertobat yang ada di sini, kalau putus minta-minta kembali. Jadi kalau belum apa-apa jangan terlalu banyak berkorban, kalau soalnya mau rugi. Tapi saya percaya karena cinta, apalagi kalau mata su gelap, tak isapi juga rasa coklat. Dia akan lakukan apa saja. Dia bilang, sayang suruh beta naik tower juga, saya akan naik. Atau beta pegang tali, beta gandir, saya akan lakukan. Dan terakhir, mereka berakhir tanpa berpikir untuk kembali lagi. Dan lu tolong kasih kembali beta marah. Berulang-ulang. Kalau sudah marah, dia mulai bawa. Aduh, WA. Lu datang ambil umpan, su. Datang ambil. Besok siap memang. Su taruh di depan kursi, di atas sofa. Lu datang ambil, su. Kau tak berhenti di hari ini. Oke, you know? You know, Bapak. Selesai. Tapi ada juga betapa adik-adik. Omong begitu cu. Tapi karena mungkin rasa coklat. Tiba-tiba. Terus sudah bonceng lagi. Kembalian. Oh ya. Pokoknya kalau udah begitu dong akan lapor ke. Lihat saya WA terhadap saya. Begini. Beta sakit. Oh ya. Ya begitu namanya cinta. Nanti lu tunggu sah. Kalau memang dia sampai benci dia sebentar akan muncul lah ya. Betul. Tiba-tiba dong karena takut dapat dia beta. Dong air lewat sebegitu. Air tampias kena beta.
Tapi yang namanya tidak disari dengan Tuhan, tetap selesai juga cinta mereka. Itu akan berakhir. Cinta atau kasih filia, kasih persahabatan atau kasih filia, atau bahasa aslinya pileo. Itu persahabatan. Dong bersahabat, dia sangat percaya. Terlalu percaya sama dia. Sampai dia poa sama semua. Dia bikin apa juga dia poa api. Nah karena sebelah ini memang juga tukang ember. Santaku Tuhan. Maka dia poa di sebelah. Poa di babi, poa di tetangga. Poa di ibu satu, poa di ibu dua, poa di ibu tiga, poa di ibu keempat. Lalu dia bilang, ingat rahasia. Kalau su-4 itu bukan rahasia, itu rahasia umum. Maka didengar karena dia bersahabat cerita sama dia, berakhirlah sampai di situ. Berakhir juga dia sudah habis. Ica tertawa-tawa, lu biar begitu besok tahu lu jangan terlalu sombong. Suara di sini semua, lu pun kartu di sini. Maka kebencian makin mendalam. Itu akan berakhir. Lalu kasih keluarga, kasih keluarga. Itu kasih ibu kepada anak, kasih anak kepada ibu, kasih orang bapak kepada anak, anak kepada bapak, istri. Itu juga akan berakhir. Hari ini teman-teman saudara, perceraian di mana-mana. Hari ini saudara, di dunia medsos, anak dibuang di air, anak dibuang di batu sana. Itu artinya kasih orang tua. Pepatah yang berkata, sejahat-jahatnya harimau tidak akan pernah makan anaknya, tapi ternyata ibu lebih jahat daripada harimau. Seorang ibu lebih jahat daripada harimau dan membuang anaknya, sehingga tidak akan bertahan. Tetapi kalau kita berlandaskan kasih Allah yang tidak menuntut apa-apa, karena dia tulus memberi, maka dia hujat, dihina, difitnah, dia akan tetap. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Walaupun dia tahu, tapi dengan lapang dada dia lepas pengampunan. Lanjut bro. Untuk ibu tuh supaya bertumbuh dalam kasih. Dan kenapa kita harus bertumbuh dalam kasih? Karena kasih merupakan apa? Dasar dari kekristenan hidup kita. Untuk itu kasih itu perlu bertumbuh dalam hidup kita. Coba yang pertama. Ya, karena kasih sebagai fondasi dalam kekristenan. Tidak bisa tidak. Seseorang dia berkata, wah, beta melayani, beta omong pohon, mati saat itu, mati saat itu. Itu firman Tuhan berkata, sekalipun aku berbicara dengan semua bahasa manusia, bahasa sabu, bahasa dawan, bahasa tetun, bahasa rote, sabu, flores, alor, bahkan satu alor dia tahu semua bahasa. Tapi tanpa kasih, nol, kosong besar. Orang dawan bilang nol boko, artinya di kosong itu besar kilabu itu. Tidak ada artinya. Lalu dan bahasa malaikat terantuk bahasa roh, kucing lewat bahasa roh, burung berkicau dia berbahasa roh thinking, karena itu burung jahat. Semua dia bisa berbahasa roh dari awal sampai akhir. Tapi turun, bangun, itu tampak tadi betul, lu pun tampak di sana. Kosong, tidak ada arti. Untuk itu butuh pertumbuhan hidup di dalam kasih. Kasih itu tanpa menuntut balas. Seorang yang mengasihi dan dengan tulus, dia memberi banyak, sudah. Itu beta yang mau.
Selesai. Jadi di sini berkata, walaupun bahasa malaikat, bahasa manusia dan bahasa beta kuasai bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih. Aku menjadi gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Gong itu besar, pukul, bunyi, sama bisa dengar. Tapi ada lubang di tengah, kosong. Darom sama. Banyak itu orang bilang, Rota bilang taikoa. Ya, Kak Joshua Kiuk yang tahu. Tapi saya tahu karena dia Indo Timur juga, jadi saya tahu dia kuasai bahasa Rota kesannya. Tapi biasa dia berkata, TC deh, TAU nah, ini Rota asli di sini. Tojeng deh. Dohau bilang dia mulai nggak puji, dia mulai foya nggak puji. Pokoknya dia cerita sapi laki bisa beranak. Beda nah. Itu sapi di mana? Di Rote. Sapi laki bisa beranak. Itu sapi di mana? Di Soe, Pipumpi, di Sanau. Sapi laki bisa beranak. Satu kali ada dua anak, mereka bermain-bermain. Son ada yang mau kalah. Yang satu bilang, beta pembapa kalau baca Alkitab, dia hafal di luar otak. Yang satu bilang, beta pembapa kalau baca Alkitab, dia sen lihat, ditutup mata. Yang satu son mau kalah. Beta pembapa kalau baca Alkitab, son pakai otak. Bayangkan, satu bilang di luar otak, satu bilang dia tutup mata, yang satu bilang son pakai otak. Saya rasa tiga-tiganya out semua. Kalau itu so nggak puji, kalau dia mulai makan puji begitu, ceritanya begitu. Jadi tidak perlu cerita banyak. Kita harus memiliki kasih. Kasih itu harus ada pada kita. Kasih, sukacita misalnya. Ada kasih itu apa? Kasih tidak cemburu, tidak sombong, lemah lembut, apalagi. Roh bisa tampilkan ayatnya? Matius 13 ayat. Oh, 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Iya. Kasih itu apa? Sabar. Walaupun menjengkelkan, rasa mefalungku. Dia bilang, aduh, tangan suki metar mah. Ya, hai jiwaku, tenanglah. Ada orang-orang yang hidup menjengkelkan teman-teman. Bikin jengkel, orang Kupang bilang, bikin JE. Orang Kupang bahasa, bikin JE. Tahu lebay. Kau tambah orang bilang, apa? Kakak mana? Ini rasanya mau falungku. Tapi karena beta kasih sama dia, beta ampuni dia. Beta masih kos-kosan. Beta tinggal di beta Po Adi dan beta Po Rohani ada beberapa. Beta Po Adi ini suatu saat bikin beta tidak sabar. Lalu kami puasa habis. Saya kasih uang, saya bilang ada 2 macam yang harus beli. Lu pergi karena tadi malam tidak sempat, kita pulanglah. Lu pergi beli beras dan beli minyak tanah. Segera pulang karena sedikit lagi jam 3 kita mau buka puasa. Bapak tua dia turun ke Oe Bobo.
Dia makan. Beta telepon. Tidak usah sebut nama ya. Nanti teman-teman tanya-tanya, di nama siapa? Yang mana? Yang mana itu? Saya nggak sebut nama. Jadi saya bilang, lu di mana? Aduh, beta ada di sini. Oh, Bobo, bikin apa? Itu ada kasih be makan. Hah? Lu buka puasa? Kau udah suruh be makan. Bisu lapar. Ya, beta masih sabar. 1 jam kemudian saya telepon. Lu di mana? Di Bakunase. Lu sampai Bakunase? Lu cari minyak tanah? Sonde. Di mana? Di mama ini punya rumah. Bikin apa? Ada kasih makan. Sudah 2 kali makan. Ini suruh main merontak. Aduh, rasanya sudah sabar lah. Lu muncul sebab apa? Aduh. Saya tunggu lagi 1 jam. Lewat, 1 jam 5. Lalu dia muncul dengan lenggak-lenggok, tanpa beras, tanpa minyak tanah. Hah? Minyak tanah di mana? Lupa. Maka ini kaki yang tadi suka ame-ame jurus langsung angkat kipas pohon telinga terbang dengan helm-helm. Aduh. Ternyata manusia pun kesabaran habis di situ. Bayangkan siapa yang mensapa. Aduh, Tuhan. Aduh, pendeta juga manusia. Beta sadar. Gerakan refleks. Dia tampias dengan jarikan kosong. 1 minggu saya puasa, tidak berkhotbah dan tidak berdoa apapun, karena saya merasa berdosa. Tindakan saya salah, dan saya mengaku bahwa saya tidak lolos waktu itu, dan saya harus belajar ulang lagi kesabaran. Saya belajar ulang, saya berdoa, saya puasa untuk matikan daging saya. Teman-teman, latar belakang, lu jangan tantang saya, lu jangan tawar bakalai saya. Lu lihat sampai bilang, kenapa lu lihat? Ada yang kurang di beta. Lu terlalu apa? Lu pun maksud? Nah, jadi ketika bertobat harus berbeda, Dokter Billy. Jadi Dokter Billy kalau marah jangan coba-coba operasi orang. Itu berbahaya. Bisa tusuk-tusuk orang dan gunting tinggal dalam perut. Itu berbahaya. Tapi kalau Dokter Billy suka sendiri tidak apa-apa. Sambil menyanyi. Apa itu? Kasih itu. Kasih itu murah hati. Kasih itu pasti. Pokoknya seperti itu. Ternyata firman Tuhan menuntut harus lebih sabar lagi. Tapi puji Tuhan mulai saat itu dia bertobat, dia bertobat. Ternyata mungkin Tuhan izinkan ada setan pemberontak di otak. Tapi kembali ke diri saya diuji kesabarannya. Saya tidak khotbah 1 minggu, kenapa? Karena kalau beta khotbah, ada yang hafal memang itu ayat, kasih itu panjang sabar, maka dia pasti berteriak di sana. Hoi pendeta, duseli ini ayat kok. Kasih itu apa? Panjang sabar. Jadi saya belajar, saya tidak khotbah 1 minggu isi-isi. Maju doa pun soalnya, beta menolak. Saya hanya berdoa pribadi saja. Kasih itu apa? Murah hati. Suka memberi. Saya pulang kelompok doa, saya rintis di Kelapa Lima. Sewaktu itu tinggal di BTN. Besar di Kelapa Lima. Di situ pindah lagi ke Namsain, pindah lagi ke Wesapa.
pindah lagi ke BTN. JTB hidup tuh nomaden. Pindah-pindah. Perkembangan hidup begitu. Saya tinggal di BTN. Waktu mau buka puasa karena saya pingin sampai jam 9, jam 6. Karena mau buka puasa jam 6 saya bisa karena ibadah. Akhirnya saya sabar. Habis di sana ada yang ulang tahun, jadi mereka kasih itu kue yang di apa tuh, kue donat yang besar-besar itu. Nah, kasih beta 4. Begitu kantong kering. Saya pulang. Saya beli ini modal buka puasa. Beta pura-pura masuk di ATM yang di depan Kaisaria Po atas itu. Masuk di situ saya gantung itu kue donat di motor saya. Saya keluar begini. ODGJ begini. Dia duduk menghadap saya punya kue dan dia minta begini. Maka saya tidak pikir lagi. Angkat 4 serahkan. Besan pikir bahwa beta mau buka puasa. Beta kasih habis, beta bilang, sebentar buka puasa ke mana? Soalnya mungkin beta terima lagi dia orang gila pun tangan. Untuk bagi 2, lu dapat 2, beta dapat 2. No. Beta kasih sah. Kasih sah. Ya sudah. Kasih sudah. Pulang rumah. Musik susama ke Kak Joshua lagi melodi. Sebetulnya buk sama kemone ada pukul drum. Sebentar lagi dia ke main bass. Ke Kevin main bass. Oi, setengah mati. Saya berdoa, Tuhan, tidak apa-apa. Biasanya saya berpuasa 10 hari tidak mati. Apalagi 1 malam. Saya bertanya, hampir siang masih ada pertolongan Tuhan. Baru mau tidur. Kami bilang, bro, ada di mana? Saya bilang, Ais, sudah bro, beta ada mau tidur. Sana. Bro, ada di mana? Beta ada penting ngomong. Saya bilang, saya mau tidur bro, nanti besok ketemu. Jangan sekarang. Begini. Lu sumakan kau belum? Lu sumakan kau belum? Itu yang beta tunggu. Tuhan tahu. Tuhan peduli. Jadi dia bilang, lu masuk, ketemu beta di sini. Ketemu langsung bilang, sudah lu pilih su. Saya kau dada kau paha, terserah lu. Beta pilih sendiri. Dan akhirnya beta menabur, beta menuai. Beta kasih kue donat, beta terima dada ayam. Iya. Harus murah hati. Jangan bilang, farek dong. Besa ada setengah mati. Lulai, lupu muka tuh. Jangan. Harus bisa murah hati. Harus bisa memberi. Orang yang murah hati dia akan mengorbankan dirinya daripada mengorbankan orang lain. Katakan amin. Orang yang murah hati akan begitu. Dia tidak akan pernah pikir dia punya diri. Tapi Tuhan pikir dia punya diri. Tapi orang yang pikir dia punya diri, nanti akan itu saja yang dia memiliki. Dan dia tidak akan memiliki tambahan dalam hidup. Untuk itu, bermurahlah hatilah. Orang menabur pasti menuai. Beri persembahan, jangan pikir-pikir. Apalagi hanya 2.000. Ditukar di kios. Beli permen 1 biji dengan persembahan 1.000. Ini berbahaya. Karmana Kevin pernah mengalami kejadian itu? Sonde ya, saya percaya sonde. Harus bermurah hati, suka memberi. Itu artinya kita orang-orang yang hidup dalam kalau kita sudah mulai tidak pikirkan diri dan kita hanya berkata Tuhan pikir hidup saya, itu berarti kita sudah mulai bertumbuh dalam kasih yang sebenarnya. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Ia tidak cemburu. Lulai. Be paling jengkel ini kalau dia muncul. Rasanya be mau keluar sah. Kenapa? Baru datang. Dia baru muncul kemarin mas semua susirahkan. Sudah kasih diri juta. Begitu biasanya orang-orang kalau cemburu. Apalagi yang
Nona-nona suka cek di penyong. Lu di mana? Di sini. Dengan siapa? Dengan ini. Laki-laki kok perempuan? Ini. Bikin apa? Ya sudah lu kerja di PS Kupang satu, di Meksiko, supaya lu tiap hari cek. Kan bisa begitu. Itu mulai memuncak di sini. Ditunggu. Ini berbahaya. Rasa cemburu. Kalau sudah cemburu buta, apa saja dia akan angkat dan fadok. Mau parang, pisau, mau suter, mau pariuk, piring akan melayang. Karena rasa cemburu. Jadi mulai ukur sudah. Cemburu boleh, tapi jangan cemburu buta. Cemburu itu normal karena merasa sayang. Tapi jangan bertindak dengan brutal. Itu berbahaya. Ya, semua orang pokoknya beta sama dia, pokoknya son boleh dia. Lalu siapa sah? Beta. Itu berbahaya. Berikutnya, memegahkan diri. Ya, tidak memegahkan diri, artinya dipukul dada. Kau beta, TCD, TAU. Marga kiu dia mah. Jangan ya. Orang sombong direndahkan Tuhan. Suatu saat saya mengalah dengan orang yang salah dengan beta. Saya berusaha karena pengalaman masa lalu kaki saya naik di kepala adik saya. Saya coba untuk sabar dan rendah hati dan menguasai diri terhadap orang ini. Saya bawa mobil dan antar jemaat. Sampai di Lasiana, ada 2 orang tiba-tiba hantam mobil saya dan mereka sudah hampir masuk di bawah kolong. Lalu yang perempuan berkata, Bapak beta di sini, jangan tinggalkan beta. Para beta mau putar, pas mau putar, masih jauh sekali. Jadi saya masih coba ini. Ini orang lurus saja sampai dia hantam ini mobil. Lalu kita angkat, kita taruh di mobil sebagai sebuah tanggung jawab. Saya angkat, mau antar ke rumah sakit. Pas sampai di lampu merah Wasapa, karena dilihat kejadiannya di Lasiana. Sampai lampu merah Wasapa, saya bilang, mau bawa ke rumah sakit mana? Lalu saya bilang, mau bawa ke mana? Son boleh. Dia mulai sadar. Saya bilang, oh nah mau bawa ke mana? Dia marah-marah sama saya. Goblok, buta huruf, bodoh. Dia bilang begitu. Bilang sama saya, ini su pendeta ini. Tapi saya bilang, woi beta pendeta. Soalnya dia. Beta diam-diam sah. Kalau saya bawa mobil, jangan goblok. Bayangkan. Padahal waktu dia belum sadar, dia pun perempuan bilang, aduh kakak, jangan bawa bis. Ini nanti dong periksa, dia ada mabok. Kami baru pulang dari pesta, tolong. Beta ada mengetisan, dia dibangun, dia marah-marah sama beta. Sudah beta bawa kembali ke tempat, ada kecelakaan di sana. Dia marah. Beta kasih turun dia di situ. Supaya menghindari perkelahian, beta kasih tinggal. Beta minta permisi di paman dan bibi di situ. Paman bibi, tolong beta di sini. Menghindari, jangan sampai beta kaki naik. Atau tangan lagi kembali naik lagi. Seperti pengalaman masa lalu. Beta sembunyi. Beta telepon ke polisi. Bro, tolong beta, ini ada orang mau pukul beta. Ada ibu 2 dengan anak-anak di atas mobil. Lu tolong beta. Jangan sampai dia mau bakar mobil kita lewat lah. Ini orang mabok. Datang pokoknya pinggang sendiri. Pokoknya dia mau lawan polisi. Polisi lu banyak. Beta tembak selalu. Gue borgol sendiri. Kesana naik di mobil. Kita ke lantas. Di depan Bayangkara. Sampai di situ. Ya sudah beta sabar. Saya pikir kita urus baik-baik. Bapak tua sadar. Karena di depan polisi dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Dia nasihat beta, adik. Lu ini masih darah, masih terlalu ini. Sudah. Selesaikan sudah. Adik itu darah masih mendidih. Saya dalam hati. Tua bangka tadi coba lu tadi di sana. Lu yang sumak grafiti mak reok
Magda Doto di sana mau pukul orang. Kalau andai kata tadi kita selesaikan, selesai sampai polisi. Aduh, rasanya mau falungku begitu. Tapi dia bilang begini, ya sudah, adik. Beta ini sapu dada. Beta bilang, beta kasih tahu ya. Beta ini pendeta. Di situ baru beta. AABB. Terus di pasangan bilang, iya, beta cuma majelis. Wih, lu majelis, lu jalan dengan pasangan yang memang bukan pasangan lu, lalu lu ini nyanyi baronggeng di sana lalu mabok. Apakah lu itu majelis? Tapi saya paham, mungkin saja bukan secara rohani tapi secara dunia mayor jenderal iblis mungkin saja. Saya tetap sabar. Sudah begitu dia bilang, Bapak tolong ganti motor saya. Hah? Ganti ibu motor terus step mobil? Sudah Bapak atur Bapak mobil. Yang penting tolong urus beta motor. Hah? Wah, ini luar biasa ini. Mana yang salah, mana yang menuntut? Ya sudah. Saya berkata, hai jiwaku tenanglah. Lalu Bapak Ibu, dia bilang begini, tolong besok kita ketemu di bengkel untuk bisa perbaiki motor saya. Dia bilang begitu. Oh ya, ya sudah, kata damai, tapi intinya ganti motor dia, perbaiki motor dia. Oh ya, ya sudah, Tuhan tolong beta, kasih kesabaran. Besoknya kita janjian ketemu di bengkel yang ada di arah ke Air Nona. Beta sampai di Air Nona, dia mau di situ lagi. Dia mau di bawa sini. Ada dealer satu di dekat Bank NTT yang di bawah yang Bayangkara itu. Kalau di bagian kiri itu, kalau dari sini ada dealer di situ. Dia bilang, kenapa di situ? Dia bilang supaya bahan asli, motor tuh bahan asli, batok tuh cat asli. Bayangkan. Di sana dia mau di tempat itu. Saya bilang, aduh Tuhan sudah pasti tambah mahal. Beta, Tuhan kasih saya kesabaran. Tetap sabar. Tuhan tolong beta. Itu beta ini urat leher suka kabel listrik. Ternyata dia punya biaya motor itu, teman-teman, 1.600.000. Uang di bep saku 400. Masih kurang berapa? Ya, 1.200.000. Lu bayangkan. Wih, beta pikir. Ya sudah, ganti sudah. Karena bahan-bahan yang lain tidak ada. Jadi pihak dealer bilang minta maaf, tidak bisa semua. Jadi hanya bisa yang ada saja. Wah, ternyata yang ada 1.200.000. Wah, pikir bagaimana? Saya bilang tunggu di sini. Saya pulang rumah. Para bukan pulang rumah. Memang pulang rumah bukan ambil uang. Pulang berdoa. Beta pulang berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran. Kalau ini Tuhan izinkan, saya siap ganti kerusakan orang ini punya motor. Tapi saya butuh keadilan dari Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam diri saya. Tuhan berikan kesabaran buat saya. Saya menunjukkan kasih bahwa musuh itu harus dikasihi. Dan tahukah saudara, saya berdoa pas mau keluar, mau pergi urus lagi, saya tidak tahu mau arah kemana lagi. Orang telepon, kakak di mana? Kenapa? Tolong beta dulu. Harus tolong beta dalam hati. Kalau diminta tolong uang maka kata berat sudah. Tolong beta. Apa beta ada mau urus ini? Dia bilang soalnya kakak datang doa kasih beta. Oh ya, saya datang doa. Ya, pokoknya berdoa. Doa habis saya bilang saya pulang sudah. Ini saya buru-buru. Saya mau tolong orang. Saya tidak berpikir bahwa ini cara Tuhan untuk menolong saya. Saya pas mau jalan, dia bilang kakak, tolong beta. Tolong apa lagi? Dia bilang tolong bawa ini di berkat saya. Berkat. Dia salam tempel. Wih, amplop putih panjang baru agak tabal sedikit. Wih, Tuhan tolong. Sekiranya ini jawaban Tuhan.
Saya pulang ke rumah, saya tidak langsung ke sana. Saya pulang ke rumah, ucap syukur. Saya buka di dalamnya berapa? 100 ada 10 lembar. Wih, luar biasa, 10 lembar. Berarti saya bisa bayar yang hari ini. Nanti yang kurang itu kan masih dipesan lagi, masih 1 minggu lagi. Wah, puji Tuhan. Dengan PD saya pergi, saya taruh itu uang. Merah-merah semua. Saya angkat, saya kipis-kipis, taruh sini. Sama kayak ada uang kok angkat kok taruh sini. Padahal anugerah Tuhan. Jadi karena 1 juta, berarti 1.400.000. Saya pergi, ternyata yang dibayar hanya 1.200.000. Oke, dia bilang, Pak, ingat toh, nanti kata kembali lagi. Oke, tanggal berapa? Tanya Bapak. Dia tanya, bilang tanggal sekian. Sudah. Giliran tanggal itu saya datang, dia tidak datang. Dia ada lain tempat, telepon nomor son aktif. Tiba-tiba saya tidak pergi, dia pergi. Dia telepon saya, Pak di mana? Pak saya lupa kok, tanggung jawab Pak. Saya mulai naik pitam. Saya bilang, Ibu, kalau Ibu waras, Ibu pasti sadar bahwa bukan saya yang salah dan saya cukup untuk menolong Ibu. Dan buat saya marah. Ya Pak, tapi itu dari janji toh, masih kurang toh. Wih, sabar lagi Tuhan Yesus tolong. Saya kembali doa, saya bergumul. Dan saya bilang tentukan, nanti hari ini, 3 hari ketemu. Saya puasa 3 hari. Belum 3 hari, baru puasa hari kedua. Saya baca di koran Timex, nama besar-besar. Ibu ini dengan Pak ini keroyok suaminya sampai babak belur dan akhirnya divonis 1 tahun 8 bulan. Haleluya. Selesailah utang. Cek. Jadi selesai. Artinya, kalau kita menunjukkan kesabaran kita, Tuhanlah yang akan balas orang itu. Tanpa kita harus berkelahi dan tersangkut kasus. Kalau waktu itu saya pukul dia, maka yang terbalik adalah menulis inisial pendeta ini pukul istri orang. Puji Tuhan, saya menunjukkan kasih sayang pada waktu itu. Dengan apa? Sabar dan rendah hati. Saya membiarkan Tuhan yang berperkara dengan orang itu. Dan saya tidak mengambil hak Tuhan. Lanjut bro. Wah, sorry ya. Gak lama, kasih 2 poin lagi. Jadi, ketika kita bisa mengukur diri kita, bukan di atas podium kita menangis, air mata, air ingus, air liur, air ketek, meleleh, bukan itu. Itu memang bagus, tapi tanpa mempraktekkan kasih yang sebenarnya, maka sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Lanjut, ya. Yang kedua, kasih Tuhan yang tak terbatas sebagai contoh utama. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan bahwa Tuhan telah mengutus anaknya ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi, Anda melayani di sini bukan karena Anda terlalu mengasihi Tuhan, tapi karena Tuhan sudah jauh sebelumnya mengasihi Anda dan mengampuni Anda. Itulah sebagai tanda terima kasih Anda melayani dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Ya, tunjukkanlah kasih itu.
Karena itu yang benar. Bukan kita yang mengasihi Allah, Allah yang mengasihi kita. Bukan kita yang lebih duluan mengasihi Allah. Jadi bukan kita mengasihi Allah, kita melayani supaya masuk surga. Tapi sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan karena sudah membebaskan kita untuk masuk surga. Katakan amin. Iya, jadi kasih itu harus terus bertumbuh dalam hidup kita. Lanjut. Ya, kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa syarat dan tak terbatas. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladani kasih-Nya dalam hidup kita. Lanjut. Yang ketiga, bertumbuh dalam kasih melalui hubungan dengan Allah. Efesus 3:17-19. Semoga semoga kasih Kristus diam di dalam hatimu oleh iman, sehingga kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Kamu dapat memahami bersama-sama dengan segala orang kudus betapa besar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus atas hidup kita. Untuk itu kita harus bisa bangun hubungan terus menerus. Setiap pagi kita bangun, kita berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku bersyukur, ku memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita bangun kasih, hubungan dengan Tuhan. Maka di gereja kami setiap pagi, kami berkumpul di gereja untuk menyembah Tuhan. Untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena Yesus mati bagi kita. Dia memberi hidup bagi kita. Dan kita hanya beri waktu untuk bergaul karib dengan Dia. Bersekutu dengan Dia. Membuktikan bahwa Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah. Mungkin gereja kami paling beda dan orang agak aneh. Orang biasa doa fajar seminggu satu kali. Kami Senin sampai Sabtu. Dan saya anjurkan pelayan-pelayan hadir untuk ikut berdoa. Karena Yesus biasanya sebelum pelayanan, waktu masih gelap, Dia ada di sana untuk berdoa. Untuk melakukan pelayanannya. Membuktikan bahwa kami mengasihi Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Allah itu besar. Ya, kasihnya panjang, tinggi, dan dalam. Terlalu tidak bisa diukur. Untuk itu kalau kita lakukan sesuatu, kita menghitung-hitung dengan Tuhan, sebenarnya kasih tidak ada dalam diri kita. Lanjut. Artinya kasih Kristus harus menjadi dasar dan akar dalam hidup kita. Melalui hubungan yang mendalam dengannya, kita bisa bertumbuh dalam kasih yang sejati. Hari ini saya bisa jadi pemimpin karena Allah telah mengasihi saya. Untuk itu sebagai anak yang tahu terima kasih, saya harus bisa berkomunikasi dengan Dia setiap saat. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang datang dari Dia. Lanjut. Yang keempat, kasih yang nyata dalam tindakan. 1 Yohanes 3:18, anak-anakku marilah kita jangan mengasihi dengan perkataan atau lidah saja. Yang tadi beta bilang, omon-omon tuh. Tidak hanya omong doang. Tidak banyak bicara saja. Tapi apa? Tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Artinya kasih yang sejati bukan hanya tentang kata-kata, tetapi harus terwujud dalam tindakan nyata yang mencerminkan kebaikan, pengorbanan, dan perhatian kepada sesama kita. Itu yang perlu kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita sudah bisa melakukan itu dan kita
mengukur pribadi kita sendiri sebagai pelayan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Kalau kita sudah bisa lakukan itu berarti terukur bahwa ternyata kasih itu bertumbuh dalam diri kita. Yesus yang tidak salah saja disalahkan hanya untuk menanggung dosa-dosa kita. Apalagi kita yang salah, masa kita membela diri. Lanjut. 5, mengasihi musuh sebagai bagian dari pertumbuhan dalam kasih. Itu yang tadi saya cerita. Musuh kita harus kasihi, apalagi saudara kita. Apalagi saudara kita. Jadi mari kita ukur. Sudahkah ada pertumbuhan? Kalau Anda masih bertahun-tahun bermusuhan dengan orang, itu berarti kekristenan Anda lagi bonsai, seperti bonsai, kerdil, tidak bertumbuh. Dan hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang bermusuhan bertahun-tahun. Kemarin saya dengan Toh Henry, kami hadir dalam sebuah persekutuan. Ada gabungan persekutuan. Dan saya mendengarkan kesaksian. Seorang ibu, anak-anaknya bermusuhan selama 7 tahun. Tuh bayangkan. Lalu sementara orang yang di dalam gereja itu, adik kakak, laki-laki dan perempuan, berkelahi sampai perempuan mengadukan saudara laki-lakinya, dipenjarakan 1 bulan. Saya pikir ngeri juga ya. Ingat, tapi setiap hari mereka memuji Tuhan loh. Jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan, jadi majelis, wah memuji Tuhan. Tapi marah dengan orang bertahun-tahun. Ini berbahaya. Sangat berbahaya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya, kasih yang sejati mencakup bukan hanya orang yang kita kasihi, tetapi harus musuh juga kita kasihi. Ya, tetapi juga musuh-musuh kita. Inilah bentuk kasih yang mengubah hati kita dan memperluas pengaruh kasih akan dunia ini. Amen. Jadi mari ukur pertumbuhan iman kita atau kasih kita sejauh mana. Mungkin kita maju dalam pelayanan, tapi belum tentu dalam kasih kita. Karena ternyata ada orang simpan kepahitan. Ternyata ada orang masih membenci orang. Ini berbahaya. Kasih semakin dingin. Di medsos Bapak Ibu lihat, ibu buang anaknya, buang bayinya. Mengerikan. Lanjut. Kesimpulannya adalah bertumbuh dalam kasih adalah proses yang memerlukan komitmen. Untuk apa? Untuk hidup dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Meneladani kasihnya dan mewujudkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari melalui apa? Tindakan dan sikap yang penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.